Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala man awinna wala man awsalafun asulu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala pemberian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan segala macam bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam kerangka ibadah kepada Allah untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita, melainkan kita menggunakan nikmat itu untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Apakah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah? Maka hal yang cukup lawan kita menjadi siksa adalah bahwa harta itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu sudah cukup pelajaran lawan diri kita masing-masing. Bahwasanya itu adalah merupakan sanksi yang diberikan oleh Allah. Hati kita ditutup oleh Allah untuk tidak dapat menggunakan nikmat itu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara hikmah dan karunia Allah adalah Allah menurunkan hukum-hukumnya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan Quran dan hadis ini lalu diistinbat oleh ulama hukum yang berlaku bagi kita kaum muslimin untuk apa? Untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keharmonisan di dalam kita melakukan hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itulah di antara hikmah perjalanan Isra Mi'raj, di mana Rasul melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam hidup ini ada perjalanan yang sejajar dengan kita. Ada hubungan yang kita lakukan sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas atau disebut dengan muamalah. Yang semua itu bernilai ibadah kepada Allah jika dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat yang telah diturunkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebat, begitu luar biasanya utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk peristiwa yang diberlakukan oleh Allah kepada beliau, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yang oleh ulama disebutkan itu sebagai mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu juga lewat petunjuk Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana sosok kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sering kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Begitu banyak pujian-pujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah.
Bahkan kata-kata yang sulit untuk mengungkapkan itu, hanya Allah menegaskan kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ala khuluqin azim, atas budi pekerti yang sangat luar biasa agungnya. Nah, kata-kata ini sulit kita gambarkan. Oleh karena itu lalu ulama menyebutkan yang di dalam kitab ini, apabila kita menghina, mengejek, memperenteng dengan Rasulullah, maka itu bisa berakibat murtad. Karena Allah sendiri memuji dengan Rasulullah dengan kata-kata yang tidak ada batas ukurannya, seperti wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau memiliki kepribadian yang agung. Agung itu kan sulit menggambarkan. Seperti apa saking ada bisa disebut tentang keindahan dan akhlak Rasulullah itu. Lalu sulit untuk menyebutnya sehingga disimpulkan aja. Luar biasa mulianya. Nah, itu aja lagi. Nah, oleh karena itu maka di sini at-tasya'um biha aw qala li muslimin ana aduka wa adu'u nabiyika aw li syarifin ana aduka, atau umpamanya bagi anak keturunan Rasulullah, para habaib atau orang-orang yang mulia, ana aduka, aku musuhmu, itu sudah bisa berakibat menjadikan kita murtad. Aw adu jaddika wa adu jaddika ana syari ana aduka wa adu jaddika, aku musuhmu dan musuh kakekmu. Kalau kakekmu dia adalah zuriat para habaib, berarti memusuhi Rasulullah, pada tuannya dimusuhi. Muridan yang dimaksud jadduka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begini, jadi menyambat, menghinakan seseorang, ditambah lagi dengan apa namanya, menyebutkan garis keturunan yang di atas, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfazi syani'ati al-bis'ati syani'ati, atau seseorang mengucapkan sesuatu daripada kata-kata yang jelek, kata-kata yang di luar adab kebiasaan. Dia berucap seperti ini yang tujuannya tidak ada lain, kesimpulannya adalah untuk menghina, untuk meremehkan daripada agama Islam ini. Apakah yang berkenaan dengan hukum agama atau berkenaan yang menyangkut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya as-sani'ah ay al-qabihah, kata-kata yang kada baik. Qala Abu Bakr Ibn Husain fi Qam'in Nufus, di dalam kitab Qam'in Nufus, wa anwa'ul kufri katsiratun, jenis-jenis yang bisa membuat kita itu murtad banyak sekali. La takadu tanhasiru, tidak terbatas. Nah, di dalam kitab-kitab yang lebih besar makin banyak lagi hal-hal yang bisa membuat kita bisa murtad daripada agama. Oleh karena kesimpulannya kita perlu hati-hati. Wa qad ada Syekh Ahmad Ibnu Hajar wal Qadhi Iyad rahimahumullahu taala fi kitabaihima Al-I'lam was-Shifa asya'un katsiratun. Sungguh menyebutkan Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan Qadhi Iyad rahimahumullah di dalam kitab mereka berdua. Ngaran kitabnya Al-I'lam was-Shifa, ngarannya. Asya'un katsiratun,
sesuatu hal yang banyak payam bagi al-itla'u alaihima, maka seyogyanya lah mengetahui dan mempelajari atas kedua kitab itu. Fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u bihi. Kaidahnya siapa-siapa yang tidak tahu hal-hal yang menyebabkan berdosa bisa akan jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu perlu, dan dosa ini ibarat kita berobat adalah pantangan. Jadi kita nih adalah hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Penuh dengan kealpaan dan kelalaian hati kita kepada Allah. Maka perlu diobati. Nah, di dalam berobat ada dua hal. Pertama, menyembuhkan atau mengantisipasi supaya penyakit itu tidak ada pada kita. Nah, di dalam masa pengobatan kita ini, apa pengobatannya? Adalah ibadah kepada Allah. Apakah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah? Ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah atau ibadah melalui hubungan muamalah antar sesama manusia. Itu adalah ibadat seorang yang sakit berobat. Lalu ada pantangan. Sakit, tekanan darah tinggi, atau terkena umpamanya kolesterol. Maka ada pantangan-pantangan. Di samping obat, ada pantangan. Maka obat itu akan berhasil, akan efektif. Manfaatnya akan bisa ada kalau pantangannya ada dilanggar. Kayak apapun kita berobat, kalau pantangannya masih dilanggar, menurut petunjuk dokter kayak itu, maka obat itu bisa sia-sia nilainya. Pantangan ini apa? Adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan dosa. Apakah itu dosa kepada Allah atau dosa kepada makhluk? Bahkan dosa kepada makhluk lebih berat lagi daripada dosa kepada Allah. Kayak apapun ibadah kita, kalau dosa ini terus kita lakukan, maka ibadah itu jadi sia-sia. Ibadah itu jadi kada efektif lawan kita. Jadi kalau ibarat motor itu mogok, kekuatan tenaganya sudah kada. Jadi menghidupinya harus ditunjul. Nah, kayak apapun mendorong, kalau remnya dijajak, maka menunjul itu timbul mangga aja untuk tunjul. Sama kita berobat tadi, habis waktu, habis biaya, tapi penyakit tidak kunjung akan sembuh. Kenapa? Karena pantangan selalu kita langgar. Kita sholat ini sekarang, sholat subuh, sholat berjamaah, iya, tapi pantangannya. Oleh karena itu ada kaidah di dalam usul fiqh, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak hal-hal yang bisa merusak ibadah lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Manfaat atau disebut dengan fadilat amal. Kalau baca ini dapat begini diberikan Allah. Tapi itu dapat kalau sesuai ukuran yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau katakan standarnya kada kita penuhi, yaitu tidak akan berhasil. Apa yang ditargetkan, yang dimotivasikan, yang itu dijadikan pendorong oleh Allah dan Rasulullah di dalam kita melakukan ibadah, yaitu balasan pahala yang berbentuk surga, itu tidak akan dihasilkan kalau selama pantangan-pantangannya ini kada lebih kita hati-hatikan. Jadi perusak dan pembatal ibadah itu harus lebih kita ingat ketimbang manfaat. Kalau manfaatnya itu sekali ya, setiap yang dilakukan yang tidak menyalahi dengan hukum itu mesti menimbulkan manfaat. Apakah itu manfaat kepada diri kita? Juga bermanfaat kepada orang lain. Itu jelas. Nah, tapi kalau hal-hal yang jahat yang mengakibatkan dosa, nah ini yang terkadang justru disepelekan.
Nah, ketika menyepelekan inilah berlakukanlah hukum bisa membuat kita keluar daripada agama. Wahasilu aksari tilkal ibarat, dan kesimpulan akan kebanyakan istilah-istilah di atas yarji'u ila anna kulli aqdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanatin au istighfafin billah au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sa'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au abdihi kufrun au maksiatun falyahdharil insanu min dzalika juhdahu. Hasilnya adalah bahwa segala macam apa yang sudah dibicarakan di atas kembali kepada tiap-tiap akidah, keyakinan atau perbuatan hati, niat, atau berbentuk perbuatan atau perkataan yang menunjukkan atas penghinaan, mentengakan lawan Allah Subhanahu wa taala satu dulu. Au kutubihi atau lawan kitab-kitabnya Al-Qur'an. Au rusulihi atau dengan rasulnya. Au malaikatihi atau menganggap enteng malaikat atau menghina malaikat, menganggap remeh. Au sa'airihi atau syariat-syariatnya Allah. Au ma'alimi dinihi atau segala macam bentuk hukum-hukum agamanya dientengkan, diringankan, dianggap remeh, dianggap kada apa-apa. Baik itu etikat hati, perbuatan kita ataupun ucapan, apalagi sampai tak ucapakan. Itu makin jelas. Kalau seandainya negara itu berbentuk hukum Islam, bisa disanksi menurut syariat Islam. Kalau sudah timbul perkataan, kalau niat saja, itu berarti dia dengan Allah aja berurusan. Atau perbuatan tadi. Perbuatan. Kadang-kadang dijelaskan sudah satu hukum yang berkenaan dengan hukum, tapi ini tetap kada memakai. Artinya kelakuannya tetap aja. Jadi kalau dipandang dari segi kelakuan, orang itu seolah-olah kada percaya dengan hukum Allah. Kenapa? Karena belum berubah. Orang kalau belum berubah berarti kada percaya. Sama kita kayak ke dokter tadi. Ya dokter, kalau pian kena penyakit kolesterol, jangan banyak makan yang lemak-lemak. Lalu dimakannya terus. Berarti kada percaya dengan ucapan dokter. Sama apa yang diberitakan oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh hadis-hadis Nabi. Lalu kita tetap dengan perbuatan kita. Berarti seolah-olah kita ini menganggap enteng. Oh, kada percaya. Tapi logikanya pulang. Logikanya. Begitu ada berita lewat TV, lewat koran, lewat individu-individu, ujar aja. Itu kita percayanya luar biasa. Luar biasa. Jersey ini. Oh, percaya kita sampaikan kepada orang. Tetapi begitu ujar Allah lewat ayat Al-Quran, Allah Ta'ala, Allah berfirman begini, kita kurang merespon. Padahal kayak apa Allah lawan kita, memberi nikmat luar banyaknya sudah jasad. Berhitung-hitungan jasa ada terbalas. Satu biji mata ini diberikan Allah kepada kita, itu nilainya kada terhitung. Kalau seandainya dicabut satu mata, diganti dengan uang berapa ukurannya? Mungkin kita semua ini kada akun. Semiliar pun diberi orang kira-kira dicabut mata kita 2 biji kada akun kita. Saking nilai pemberian Allah ini luar biasa nilainya. Tapi begitu ada orang berjasa, lalu ingin minta tolong, tapi hal-hal yang kada bagus.
Pada zaman aku jasanya banyak bang. Nah, jasa Allah lawan kita ini berapa banyak? Kenapa kita kada nyaman lawan Allah? Kalau aku berbuat begini, bah kada nyaman lawan Tuhan. Nah, jasa sini luar banyak sudah. Kita kadang-kadang lawan manusia begitu. Padahal ini nang kada baik. Nang kada baik. Itu nyaman jadi. Lawan Allah bagaimana? Nah inilah yang terkadang kita kada sempat memikirkan itu. Nah, oleh karena itu ulama menyebutkan, apabila meremehkan, menganggap enteng hal-hal tersebut, awah kami atau hukum-hukum Allah, awadihi atau janji-janji Allah, janji-janji yang nyaman, awaidihi atau ancaman Allah. Kalau begini ancamannya begini. Kufrun au ma'siyatun, itu bisa mengakibatkan kafir, hati kafir tadi murtad hukumnya, atau maksiat hukumnya. Jadi minimal maksiat, arti maksiat dosa minimal benar. Amun kada bisa akibat murtad. Falyahzaril insan min dalika juhdahu, hendaklah hati-hati kita sebagai manusia dari yang demikian itu, dan harus memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat. Jadi harus berjuang dan berat. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, fa inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, lau satama hawanan minal ma'kulat, seandainya seseorang mencela sesuatu macam bentuk makanan yang telah disuguhkan kepadanya, kayak kita disuruhnya orang makanan, ini nah, habis ini punya makanan situ, terhadap makanan hawanan itu sudah di hadapan kita, sudah dihidangkan, lalu satama mencela atau mengejek tentang makanan. Fa inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, yakfuru, orang itu murtad. Kenapa? Ini kan nikmat Allah, bagian daripada nikmat Allah. Itu makanan sampai kepada kita semua ta'alluq daripada sifat ilmu, kudrat dan iradah. Sudah. Kita pun jadi sampai kawa ke sana. Ta'alluq, kudrat, iradah dan iradah. Kita tahu di sebuah pengajian, kita pengen menghadiri, dibukakan Allah keinginan, diberikan Allah pulang kemampuan, kau berjalan, kau tulang. Ada teguring, ada sakit kita. Kalau disakitkan Allah, ada kau sehat, sampai kemari. Neng maulah makanannya pun begitu. Dibukakan otaknya, ada digilakan Allah. Oh esok makanannya ini. Dia meresep, menggoreng, memberikan kekuatan semua. Hatinya terbuka, mau menggawi dan yang lain-lain, menyediakan pulang sana. Terjadilah makanan itu. Semuaan adalah dengan perbuatan Allah pada hakikatnya. Lalu kita tolak. Nah inilah kita hina. Ngarannya. Si tukang makanan baru saja sudah memasak itu supaya nyaman. Kenapa kebetulan hari itu umpamanya ada tabuati uyah umpamanya, lalu hambar, lalu kita hina. Maka Rasulullah disebutkan di antara akhlak Rasulullah, ada pernah sama sekali menghina itu makanan. Walau makanan itu kada nyaman, tetap dimakan sidin. Dan bila ditanya, alhamdulillah nyaman. Nah itu harus Rasulullah. Apa alasannya ujar Abu Hanifah? Li'annahu syatama ni'amillahi ta'ala, karena hal itu mencela nikmat Allah. Wa inda Abi Yusuf wa Muhammad la yakfur bal huwa maksiyatun. Menurut Imam Abi Yusuf dan Muhammad, tidak murtad tapi maksiat, berdosa. Nah itu tadi kesimpulannya. Amun ada
bisa berakibat murtad, minimal berdosa. Minimal benar. Berdosa. Nang menyiapkan kayak makanan kecewa, karena dinanya uyuh-uyuh sudah. Macam-macam kalau sudah tuh menyakitkan hati orang akibat penghinaan kita terhadap makanan yang disuguhkan. Nah, ini yang dimaksud sidin di dalam kitab di akhir ini, minimal itu tadi. Munkada murtad itu adalah maksiat. Maksiat juga dosa. Nah, menghindari hal-hal yang seperti ini lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Kita pengen sholat berjamaah, hadir majelis taklim supaya mendapat pahala dari Allah. Tapi justru sebaliknya, kita di dalam hal itu ada membuat dosa kepada makhluk dan kepada Allah. Jadi bercampur. Maka di dunia aja kita kadang hendak bercampur. Bensin kadang hendak bercampur. Kalau bercampur jen mesin kada kuat. Madu hendak nukar, mencari nang kada bercampur. Nang asli. Tapi di dalam ibadah kepada Allah, kenapa ketujuh mencampur-campur? Mestinya lebih hati-hati daripada perbuatan dunia ini. Kenapa? Karena perjalanan menuju akhirat jauh lebih panjang dan lebih lama. Modalnya lebih banyak, pengorbanannya lebih berat. Untuk memperjuangkan hidup di dunia ini aja, kita perjuangannya luar biasa. Padahal perjalanannya kada panjang, 60 tahun atau 100 tahun. Tapi kalau dikubur, itu lebih lama lagi. Bayangkan orang tua kita aja di dalam kubur sudah berapa ratus tahun. Belum dibangkit-bangkit sampai sekarang. Kalau di dunia ya sekarang paling minimal 100 tahun lah. Itu aja kita bekerja sudah tiap hari. Tiap malam. Dan mengerjakan hal-hal yang terbaik. Apanya aja tuh? Ini hanya gasan sangu sementara di dunia. Bagaimana kalau di akhirat itu? Kalau mendapat siksa, 1 hari di sana, menurut Al-Quran, sama 1000 tahun. Kana miqdaruhu alfasanah. Di dalam Al-Quran. Adalah ukuran hari, 1 hari di dalam kubur. Sama kalau di dunia, 1000 tahun. Lamanya kalau mendapat siksa. Kita bisa membayangkan. Ada lagi kalau di dalam ayatnya disebutkan hamsina alfasanah. 50.000 tahun. Karena miqdarhu hamsina alfasanah. 50.000 tahun. Karena begitu dahsyat siksa yang kita terima. Nah, ini mestinya dalam mengerjakan kita lebih hati-hati. Lebih aktif, lebih hati-hati. Dan harus memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa untuk melawan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Inilah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menjinakkan hati kita yang liar kepada Allah. Jadi hati kita ini liar sifatnya, buas. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Ada mau jinak. Orang yang jinak tuh selalu berputar-putar kayak ayam jinak. Itu nyaman. Nah, jadi kiau di apa, dijapai, itu jinak. Tapi kalau ayam itu liar, itu hendak dijapainya sudah buka, lihat orang. Nah, kita lawan Allah ini liar. Ada jinak seperti binatang. Yang jinak kepada patuanannya, kepada nang ampunnya. Pun alam semesta adalah Allah, Rabbul Alamin. Kita termasuk alam. Berarti kita juga adalah milik, pemiliknya adalah Allah. Nah, kita harus jinak lawan pemilik ini. Kalau bahasa di pemerintahan harus loyal. Bahasa partai, loyal kepada partai. Partainya harus loyal. Ada boleh nyeleweng, nyeleneh, nyeleweng.
Kenapa lawan Allah kita kada loyal? Justru Allah itu luar biasa kepada kita. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركات علوم من يا كريم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك. Sebelum